warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak masuk? Siapa? Ini. Ini yang sakit teman kita gunakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kemudian Al-Fatihah untuk lebih. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan belajar mengajar. Doa silakan dipimpin anak-anak yang baik, tidak boleh menunjuk namanya, harus anak-anak dan ayo siapa yang berdoa? Iya, silakan. Apakah sudah tahu hari ini kita akan membahas apa? Nah, belum tahu dari mana? Yang sudah tahu tadi? Dari mana? Jadi ini dari membaca ini. Nah, tadi kan sudah saya siapkan dari sebelum melaksanakan belajar mengajar, Bapak mau memberi atau istilahnya ada kesepakatan kelas dulu, yang mana kesepakatan kelas itu untuk memberi pelajaran dalam tentang proses belajar mengajar. Ada yang pernah tahu kesepakatan kelas itu seperti apa? Bukan? Tahu? Kalau diajar harus titik-titik. Seperti apa? Nah, satu, apa lagi? Mendengarkan, betul. Apa lagi? Tidak boleh berbicara. Apa lagi? Harus nanti paham dengan materinya, betul. Terus apa lagi? Konsentrasi, bagus. Atau fokus. Apa lagi? Itu cukup 5. Nah, nanti kita sepakati ya. Tadi ada fokus, ada tidak boleh ngomong sendiri atau surat, apa namanya? Apa lagi? Apa? Mendengarkan, dan yang terakhir harus paham dengan materi. Gitu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas bullying. Bullying, tahu bullying? Tidak tahu. Oh. Perbuatan menyakiti seseorang. Betul. Yang lain? Tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Karena nanti kita kan mau belajar itu. Jadi sebelumnya kalian kan belum tahu. Nanti kita belajar. Oke. Kita lanjut slide saja. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar dari dulu apa. Yang pertama,
Tujuan layanan atau pembelajaran peserta didik mampu memahami tentang bullying. Jadi diharapkan kalian nanti setelah memahami materi ini tahu memahami tentang bullying itu apa, bagaimana. Kemudian yang kedua, mampu memahami tentang bahaya perilaku bullying. Ya, bahayanya perilaku bullying itu apa? Yang ketiga, apa? Berani melawan tindakan bullying. Artinya apa ini? Melawan tapi bukan nanti jotos-jotos saja. Melawan itu ketika nanti ada yang membuli kalian harus kita lawan. Ya dengan tidak, itu namanya bullying, tidak boleh. Kenapa saya beri materi tentang bullying? Karena di sekolah kita diharapkan jangan ada bullying. Kita sepakat di sekolah kita jangan ada bullying. Oke. Kemudian kita menginjak slide 2. Coba dibaca. Taman. Pengertian perhubungan berasal dari kata itu yang berarti membantu, mengusik, menindas, mengintimidasi, cara menyuruh dan menyelesaikan. Perhubungan itu populer disebut bullying, yang berarti meminta dan menggunakan kuasa kekuasaan atau menjadi meminta, baik secara fisik dan atau psikologis. Nah, gambarannya seperti ini. Arti dari bullying ini definisinya. Atau bisa dikatakan bullying itu perundungan. Yang tadi sudah dibacakan oleh nama, berasal dari rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi dan sebagainya. Ini nanya belum semangat. Sudah makan, tetap saja belum semangat. Bagaimana kalau saya kasih rice cooker yang pertama? Agar lebih semangat membentuk. Ini nanti bikinnya apa ya? Tepuk tangan saja ya. Tidak apa ya? Tepuk tangan saja. Nanti kalau Kak Sigit bilang pagi, kamu tepuk tangan 1 kali. Pak Sigit kalau bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Pak Sigit bilang sore 3 kali. Kemudian jika Pak Sigit bilang malam, itu tidak. Itu ya. Saya akan sebut yang pagi. Iya. Siang 2. Sore, ingat pagi 1, siang 2, sore, malam itu tidak tepuk, jadi tidak usah benar tidak ada ya, tidak tepuk, pokoknya tidak tepuk. Saya coba yang pertama, pagi, sore. Pagi, siang, sore, malam. Jawab ingat, malam merasa gitu, teman. Pagi, sore, pagi, sore. Siang, sore, malam. Lewat fokus sudah saya lakukan. Pagi, sore, siang, malam. Baik, salah sisi itu siang, malam-malam ya, pagi,
sore, sore, malam. Sekarang agak cepat. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, siang, malam. Nah, sekali lagi. Betul ya, guys. Fokus ya. Pagi, sore, siang, pagi, 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 malam. Sekali lagi. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang. Kita kembali lagi mengenai. Tadi sudah tahu arti perundungan, sekarang jenis-jenis perundungan. Tidak apa masalah. Hah? Oke, yang lain. Ya, ada. Sudah, yang disebutkan teman-teman kalian benar semua. Jadi gini, perundungan atau bullying itu ada jenis-jenisnya. Kalau yang disebutkan Rifa itu jadi contohnya. Kalau yang disebutkan Reza itu jenis-jenisnya. Mari kita pelajari satu-satu. Jenis yang pertama perundungan fisik. Perundungan fisik seperti yang disebutkan Rifa ada mencubit. Artinya perundungan perilaku seorang anak atau kelompok anak yang menyerang menggunakan kekuatan fisik. Tadi mencubit, menjambak, mendorong, menampar, dan lain-lain. Itu ya, itu perundungan fisik. Kemudian kita menuju ke jenis perundungan yang kedua, verbal. Verbal. Dibaca. Dibaca. Nah, seperti yang digambarkan di monitor ya, ini mengolok-olok seperti gendut, hitam, kriwil itu kan seperti ini. Rambutnya kriwil itu dia kriwil itu terus kayak kurus kayak samping, terus hitam dia hilang kayak berdarah, begini. Kenapa dengan itu? Itu namanya bullying yang kategori verbal itu tidak boleh. Awalnya emang bercandaan, tapi kemudian lambat laun kan yang bercandaan itu kan tidak pasti loh ya. Pas akhirnya senang kalau pas susah itu artinya yang lain itu termasuk dalam bullying tidak boleh. Terus kemudian yang ketiga, perundungan dunia maya, saya tahu. Mungkin pernah? Tidak pernah? Hebat ya, tidak pernah. Pak, oh, tiga ya. Tiga, perundungan sosial. Yuk dibaca. Risa, dibaca.
Sudah ya? Sudah? Nah, ini sudah sampai saja. Itu yang ketiga. Perhubungan sosial. Tahu? Tahu? Alami. Jadi korban? Jadi korban atau pelaku? Nah, coba kita pelajari dulu. Diharapkan setelah kalian tahu nanti jangan melakukan karena itu ada undang-undangnya. Kalau yang jadi korban ya, itu undang-undang saya undang-undang itu mengatur tentang perlindungan ini. Lesing kata korban dari adalah polisi kena denda. Kembali ke materi perlindungan yang keempat. Nah, baca. Bentar, nafas. Sudah? Nanti sudah paham ya? Seperti history WhatsApp. Contoh saja, contoh. Yang pernah alami sama? Pernah alami? Sebagai korban atau pelaku? Biasanya gini, sama kalian itu pegel atau siapa? Ini contoh ya, contoh. Saya harap jangan ada. Sama si A, si A itu adalah bapak yang berjalan di masing ya, orang yang berjalan di jalan itu. Jadi kemana ya? Sama pasti ada B. Kata-kata B itu adalah nyetori. Orang berjalan gini dan menyebutkan fisik. Oh ternyata gini itu tidak boleh sebenarnya. Itu termasuk ini. Tapi yang tahu kan, yang tahu belinya kan. Kalau mungkin masih hari ini, ya itu nggak boleh sebenarnya. Itu sudah terjadi perundingan di dunia maya. Ayo ingat ya, oke. Juga katakanlah kita bisa sinapi lah kalau mengatakan kalau ada orang berjalan ke sana itu, mungkin melakukan ini contoh ya, melakukan ya anu mandek melakukan ini contoh nggak boleh. Oke, kita masuk ke ada tahu apa? Apa kejadian itu di mana-mana? Saya lanjut di rumah, di fasilitas publik, sekolah, dari seperti naik tadi. Nah, sebelum menuju materi ini, saya mau ngasih kertas nanti menulis dua dan nanti saya tuliskan terkait peruntungan ya. Sambil menanti ya, nanti diulangi saja. Pertama tulis nama panggilan saja. Nama panggilan. Kedua, soal pertama, tulislah macam-macam bullying yang kalian ketahui. Yuk, yang sudah siapa? Bisa. Depan bisa.
Yang sedang pertama kali adalah Reza. Tepuk tangan dulu. Sekarang deskripsikan jawabanmu kepada teman-teman. Apa tadi pertanyaan yang dibahas itu kamu jawab dibacakan agar teman-teman bisa mendengar. Oke, yang pertama dari Reza. Macam-macam bullying. Langsung dijawab. Bullying fisik, bullying sosial, bullying verbal, dan bullying cyber atau dunia maya. Betul? Betul. Lanjut. Juga, bagaimana sikap kalian agar tidak menjadi pelaku bullying? Jawab, mengatakan tidak jika diajak oleh pelakunya. Betul? Betul? Betul. Terus lanjut. Bagaimana sikap kalian agar tidak jadi penonton bullying? Melapor. Betul? Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah? Kalau di mana ya? Di sawah? Itu yang tenang. Kalau tidak ada orang yang dilapori, mencoba di lawan. Tapi tidak lawan, gimana pertanyaan apa? Bagaimana sikap kalian agar tidak Nah, ini jika saya terangkan sekalian, jika ketika kamu tidak itu prima sama tuh. Pan, rambutmu kok ngerasa kayak aja ngomong lagi. Oh, ya. Kamu tahu, pasti udah tahu pasti. Yang kalau nih gini sama. Kok Rima kok dia Ripa? Ripa kok dia Ripa tuh ya. Terus Reza mengetahuinya. Tidak boleh mungkin sudah dinyatakan perundungan atau bullying. Itu nanti dampaknya akan bla 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 sudah tahu belum? Nanti saya. Itu ya. Jadi melawan ya. Oke, lanjut. Bagaimana sikap kalian agar tidak menjadi pelaku bullying? Melawan dan melapor ke orang tua atau guru juga di sekolah. Betul. Lanjut. Kamu tahu? Oh ya, tepuk tangan buat lanjut. Satu lagi teman. Satu lagi. Salah. Tenang. Tidak boleh. Itu masuk bullying tuh. Mau teman. Yuk, satu lagi. Sama ya, saya tunjuk langsung. Semoga jawabannya sama Reza tidak. Semoga. Yuk langsung. Satu. Tuliskan macam-macam bullying yang kamu ketahui. Bullying fisik, verbal, sosial, dan cyber. Betul, sama tadi. Bagaimana sikap kalian agar tidak menjadi pelaku bullying? Oke, mantap. Kerja, betul. Bagaimana sikap kalian agar tidak menjadi lapor ke polisi? Ya betul. Cuma kalau pas ada polisinya di situ ya. Betul. Kalau jauh ya. Bisa jadi, betul. Sudah. Oke, tepuk tangan. Lagu. Lagu ini udah nggak usah. Nggak usah mengikuti. Sekilas saya lihat pekerjaan teman-teman yang tidak maju ke depan sudah betul semua. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak tadi yang sudah saya katakan. Ini,
Tadi kalian sudah tahu itu apa contohnya dan bagaimana sikap kita. Sekarang dampak dari bullying itu besar sekali. Bisa kalian lihat di monitor. Dampak bagi korban dan bagi pelaku. Cemas, sedih, lagi hilang rasa percaya diri, takut, murung, bingung, menarik diri, menarik kemana? Apa minder balik? Minder ya. Minder. Kemudian mendorong perilaku agresif. Artinya apa? Mendorong agresif ini pelampiasan. Kemudian kan mempetok. Jadi orang mempetok terus depresi itu itu ada di TV pernah sampai bunuh diri itu menjadi korban dan pelaku ya artinya gini ini si korban itu sampai bunuh diri pelaku juga ada kan gini tas buli sopong itu kan dibulei ini masih buli sopong buleinya rata ketemu akhirnya dia mencoba ngumpet gak tenang karena dia sudah merasa membuli dibulei kelompok pelakunya aku oleh sampai punangan aku kan takut jika apa-apa kan sampai bulei dengan dibulei akhirnya dia bunuh diri ada itu pernah dengar enggak di berita ini terus kemudian kurang lebih itu nah itu tadi yang sebagian besar yang korban sekarang yang pelaku ya membuat tidak fokus ada ini yang ini pelaku ya ini nah yang pelaku ini kalau yang korban kan kalian mungkin sudah tahu betul ya sing dirundungi si pemakai nanti sebagai dengan sekarang yang pelaku ini tidak bisa sadari maka kita kan merundung dulu artinya kita kan senang nggak senang ngecek air minyak air kan senang tapi di balik itu sebenarnya ada dampak yang berbahaya tanpa kalian sadari itu malah perilaku sama guru ki koyo dan sama ketika loh aslinya ini buruk tapi karena keseringan ngomong jangan biasa ya paling menganggap menormalisasikan itu wajar ada itu aku nggak jadi pengaku enak mereka sakit loh sebenarnya sakit tapi saking terpe padahal kan perilaku buruk aku orang ini jadi menengai kan malah wajar oh toh itu sebenarnya kan salah kaki karena sering dinormalisasikan wajar itu menjadi tidak sadar bahwa itu naik itu udah di tingkat lagi sekali wajar soalnya gede korupsi sebenarnya kan tidak laku sama nah kita nggak pernah karena wajar dia bisa oke kembali sini kepribadian tidak disukai orang nah so mesti tidak disukai orang karena sering membeli saya belum sadar kesejahteraan di masa depan nah oke terima kasih yang menjadi poin utama lagi tidak fokus pada dari situ artinya tidak fokus ini pelaku itu kalau sudah sering membuli artinya kalau
sing pentingnya bawa kecanduan. Ayo, bukan kecanduan gini. Contohnya kasus ini. Ketika hari ini tidak bully, biasanya bully apa? Tidak bully atau cantik bully. Pengen bully kan ayo. Pas sekolah, nomor pelajaran nanti dari bapak ibu. Ngengen itu sebetulnya apa misalnya bully ya. Antar jadi dia nyokok bapaknya sopo, akar menjirit. Tangi sopo, mesti ngono. Pas pelajaran itu pernah sadar ya benda. Oke, mumpung masuk, manganku pokoknya apa? Jumpoke sopo, ini contohnya. Kalau jumpo kunci si sopo, kunci sopo, itu termasuk. Mangan ini pikirannya kan panggalin kulit kecanduan, namanya. Oke, kayak sebelum pikiran kecanduan, kayak orang bisa sedih mangga ini kan tidak fokus. Pelajaran kan tidak fokus sama dia. Mangga masuk akan jika nama kita tahu juga nih ada mungkin dengan mangga aku tahu pikirannya. Pelajaran uji jam apa menerangkan seni rupa maestro gini. Pelajaran itu tidak. Kalau itu pernah kalian alami, pernah tapi tidak sering itu lesson. Kalau bisa yang lesson enggak. Untuk dibikin masuk banyak pelajaran itu ya itu berapa yang mungkin kan bahaya kita. Oke, yang terakhir itu sudah dimasukkan saja. Yang terakhir kita tadi kan tujuan utamanya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan utama tadi. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang bullying. Sudah ya? Sabun, misalnya. Yang kedua, mampu memahami tentang bahaya perilaku. Sudah? Sudah. Sing sama tulis mangal, sing sebutnya kasih bau. Yang ketiga, berani melawan tindakan bullying. Caranya sudah tahu ya. Cuma kita mengimplementasikannya di lapangan yang dominan, artinya merealisasikan di lapangan ini. Bullying kita lawan itu mungkin kadang berani, kadang tidak deal, kadang membeli sih. Bullying itu di tempat yang cilik kan ada begitu. Melawan, bullying ini misalnya malah dijual, itu kan yang dilakukan kita. Nah, itu solusinya. Ketika tahu kita bisa menghormati orang sih kita betul lapor ke caranya kan lapor ke guru ke orang tua dan visi itu pak saya takut orang itu caranya kalau kita tidak oke ketiga poin ini sudah kalian pahami dan kalian mengerti sekarang Oke, sekarang sebelum penutupan SDG-nya atau semangat. Loh, itu masuk. Oh, sekarang membuat dua kelompok. Meskipun saya selesai. Jadi aku nulis nasihat ambil, gak apa-apa ya. Iya. Sekarang membuat dua kelompok. Tidak mas. Tidak apa-apa ya. Nanti ini. Dua posisi ini. Ini kan gede tidak boleh ini. Yang empat satu. Tapi yang belum empat ini. Ini implementasi lebih sudah perundungan. Siapa? Man. Ini tidak lama. Teknisnya gini, nanti
Nanti ketika Rasikit bilang burung ya. Kalian pegang telunjuk kemana? Ya. Ketika Rasikit bilang burung, kalian pegang telunjuk teman kalian satu kelompok. Nah, ini ya. Sini sama, ini. Sini apa? Nah, ini lagi. Pak di sini. Nah, mana Mas Ting? Enggak. Nanti ya. Tahu. Telunjuk. Nah, Mas Ting, ini kata burung, telunjuk. Tapi kalian juga mempertahankan ketika Rasikit ini burung, sampai bilang di anu kantor telunjuk. Paham? Iya, kayaknya di cukup atau di cukup emang. Tidak. Oh, tidak. Jadi pada umumnya yang maksud cukup bertemu tidak. Lebih itu lebih oleh KPU menang. Yuk. Menang yang sensasi cukup menang. Yuk. Udah, bikin juga naik pasang itu. Boleh sampai sing ketemu api sampai bikin menang. Oke, persiapan. Fokus. Udah jadi pasang itu. Tidak apa-apa loh ini. Yuk. Ingat, Rasikit bilang berkata belum, kamu siap belum? Siap megang pengelolaan. Suatu hari Pak Anto pergi ke pasar. Di pasar menemui Pak Ahmad. Pak Ahmad ternyata teman sekolah SMA-nya Pak Anto. Mereka berbicara seperti teman yang sedang kangen sekali. Nah, di sana Pak Anto membeli beras, jagung, kacang, dan pepaya. Sedangkan Pak Ahmad itu membeli pupuk, terus apa ya, alat pertanian. Ingat, alat rakit. Tidak boleh masih belum. Alat pertanian, cangkul, kemudian dan pakan ternak, dan tak lupa pakan bunga. Siapa tadi yang sudah muda? Berarti ini kalah. Gimana muda toh? Boleh bukan balik sih konsentrasi. Jadi foto lain. Oh, ini malah lagi. Perhatikan. Saat ini pergi ke pasar. Kemudian suaminya bernama Sarjono. Mereka berdua saling berdampingan ke pasar dengan berjalan kaki pelan-pelan sekali. Kemudian mendengarkan suara tweet. Ternyata itu suara tikus. Berharap sendiri kan lucu ya. Berharap itu tadi suara burung. Bikin telu. Dikurangi ini enggak. Ini enggak. Berarti yang menang yang ini.
ini kan dalam agama ya bukan satu kelompok, mana? Oke, berarti 3-3 draw, wes. Ini mainnya, ini tadi itu. Tidak apa-apa, kita ada dulu angkat. Oke, yang terakhir karena kalian sudah tahu bidding itu apa, kenapa, bahaya dan sebagainya. Sekarang kita akan tanyakan kalau bisa setelah kita mau bullying atau istilahnya apa? Stop bullying ya, yang kita stop bullying. Mari kita buat kata-kata kampanye stop bullying. Sama bebas kata-katanya. Sama tulis di ini itu nanti akan menjadi dokumentasi Pak Sigit akan saya bikin kata-kata. Oke, namun kata-kata hari ini tentang bullying, kampanye bebas bullying. Oke, saudara, satu menit kita dari sekarang. Di bawahnya bullying. Sinapin. Takut. Sing maca. Kampanye pokoknya sudah bullying. Kasih Pak. Wah, ini terus. Pak Bully. Stop bullying. Di. Iya. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tulisan. Sekreatif mungkin. Mau sampai stop bullying. Nah. Gek, pantun. Cakep. 2 kalimat ini boleh. Soalnya kreativitas Pak, yuk 1 menit lagi Pak. Anti bully apa tapi bully Pak. Sip. Mas, kalau digambar penting teman. Ayo poster mereka yang lagi. Iya Pak. Yuk 1 menit yo. Nih, ukur gimana ngomong tuh? Ukur. Dan gua sebenarnya berubah sama begini. Kata-kata yang Inggris. Ini kejam. Nanti kan begini saudara-saudara. Bapak melakukan. Bapak kamu penjual bakso yo. Yuk kita berantas bullying yo. Bapak kamu tukang patria, orang patria tahu. Bapak kamu penjual jaran ya, jaran tahu. Tahu. Nah, yuk jangan budayakan ujar kebencian. Nah, yuk. Untuk mana yuk? 1 menit.
Nah, makanya sih bukan ide malah bullying. Oh, boleh. Oke, nanti. Oh iya. Ini. Oke, ini saya akhiri saja ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke Mas Guru saja ya. Oke. Oke. Pembelajaran hari ini alhamdulillah selesai dan saya harap kalian setelah mempelajari materi bimbing tahu dampaknya dan bagaimana cara mengantisipasinya. Saya harap kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di lingkungan tempat bermain atau di tempat ibadah dan sebagainya. Intinya stop bullying. Oke? Siap? Siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.